Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan serta kelancaran pada kesehariannya. Perkenalkan, nama saya Arya Ahmadika Putra. Saya berasal dari Jambi. Saya sedang studi sekarang di Universitas Nurtanio Bandung pada Fakultas Teknik dengan jurusan D3 Listrik Pesawat. Nomor induk mahasiswa saya adalah 404111220002. Baiklah, pada mata kuliah Avionics Maintenance Practice, saya akan menyampaikan serta menjelaskan materi yang berjudul soldering. Baik teman-teman sekalian, silakan disimak video yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Table of Contents. Di sini saya membagi 4 penjelasan materi. Yang pertama, pengertian soldering. Yang kedua, jenis-jenis soldering. Yang ketiga, penggunaan. Yang keempat, fungsi. Baik, ini adalah gambar dari proses pengerjaan soldering. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian soldering. Soldering adalah proses penyambungan material dengan proses pemanasan, namun benda kerja tidak ikut mencair. Kata solder sebenarnya berasal dari bahasa Latin solider, yang artinya kuat atau kokoh. Soldering telah dikenal luas sejak 4000 tahun lalu sebelum Masehi. Mereka dahulu menggunakan solder untuk menyambungkan tembaga dan emas atau timah dan timbal. Solder merupakan sebuah alat pemanas yang digunakan untuk merangkai peralatan elektronik. Sedangkan soldering adalah proses penyambungan dua buah logam atau lebih dengan cara melumerkan dan mengalirkan filler metal atau logam pengisi di antara celah dan pori-pori sambungan agar kedua permukaan benda tersebut saling menempel. Filler metal ini dicairkan dengan temperatur suhu yang relatif rendah, memiliki titik lumer lebih rendah dibandingkan logam yang hendak disambung, serta logam yang hendak disambung tidak akan ikut meleleh ketika proses soldering itu dilakukan. Solder umumnya mencair pada temperatur di bawah 450 derajat Celcius. Terdapat 2 jenis soldering berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu soft soldering dan hard soldering. Soft soldering adalah tipe soldering yang menggunakan titik lumer filler metal dengan temperatur di bawah 400 derajat Celcius dan biasanya digunakan untuk menyolder paduan timah. Sedangkan hard soldering atau disebut juga silver brazing menggunakan titik lumer filler metal sekitar 450 derajat Celcius. Dengan perpaduan bahan timah dan tembaga, hasil penjambungan dengan hard soldering umumnya lebih baik dan lebih kuat daripada soft soldering. Kita masuk materi yang kedua, yaitu jenis-jenis soldering. Yang pertama, ada solder biasa. Jenis solder ini harganya tergolong cukup murah dan merupakan yang paling banyak dijumpai di pasaran dibandingkan jenis solder lainnya. Solder ini sangat mudah cara penggunaannya dan sudah layak digunakan untuk keperluan perakitan atau servis. Untuk menggunakan solder tipe ini, Anda tak perlu memiliki keterampilan khusus karena solder ini fungsi utamanya menyambungkan komponen yang memiliki ukuran besar untuk dipasang pada PCB atau print circuit board. Solder dengan elemen pemanas tipe keramik pasti harganya lebih mahal dibandingkan solder dengan elemen pemanas tipe coil.
Bila Anda memiliki budget yang cukup, sebaiknya pilihlah solder biasa dengan kualitas yang lebih baik agar produk yang Anda solder hasilnya juga semakin bagus dan tahan lama. Solder suhu otomatis. Solder jenis ini memiliki ciri khusus berupa bagian box kontrol yang terpisah dengan soldernya. Keunggulan solder ini dibandingkan solder biasa yaitu terdapat fitur yang mampu mengatur temperatur suhu secara otomatis. Suhu pada solder ini selalu tetap stabil, meskipun dinyalakan dalam waktu yang lama sehingga tidak akan merusak solder tersebut. Tegangan yang naik turun selama pemakaian juga tidak akan mempengaruhi suhu solder tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan kemampuan yang dimiliki solder biasa di mana suhunya akan semakin meningkat seiring dengan waktu saat menyalakannya, sehingga bisa membuat ujung solder yang berada di dekat elemen meleleh. Yang terakhir yaitu solder uap. Terdapat pula jenis solder uap atau blower atau hot air yang proses penggunaannya menggunakan uap udara. Solder ini memiliki pengaturan suhu antara 1000 derajat Celcius hingga antara 100 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius dan bisa digunakan untuk melindungi kerusakan komponen akibat listrik statis dengan menggunakan teknologi sirkuit anti-statis dan proses penyolderannya. Pada solder blower standar, terdapat 2 buah pengaturan yang harus Anda perhatikan dengan baik. Pertama yaitu pengaturan heating atau kekuatan panas yang dikeluarkan melalui mata solder, sementara pengaturan yang kedua yaitu pengaturan tekanan atau hembusan udara yang nantinya akan dipancarkan. Kedua pengaturan ini beroperasi secara linear, satu dengan lainnya. Semakin suhu udara yang akan dipancarkan, maka semakin kuat pula tekanan udara yang keluar saat dinaikkan. Solder jenis ini juga bisa Anda gunakan untuk memperbaiki komponen instrumen yang rusak. Ini adalah gambar solder biasa, otomatis, dan uap. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu penggunaan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Sebelum memulai proses penyolderan, pastikan semua alat dan bahan yang diperlukan sudah siap. Siapkan soldering iron atau soldering gun yang sesuai dengan kebutuhan proyek kalian, serta pilih jenis solder yang tepat untuk aplikasi yang akan dilakukan. Selain solder, kalian juga memerlukan alat bantu seperti soldering stand untuk menopang soldering iron saat tidak digunakan, soldering tip cleaner untuk membersihkan ujung solder, dan soldering flux jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas sambungan. Persiapan yang baik akan memastikan proses penyolderan berjalan lancar dan hasil yang diperoleh memuaskan. Yang kedua, persiapan alat kerja. Setelah semua alat dan bahan siap, pastikan area kerja kalian bersih, terorganisasi, dan aman. Hindari menempatkan benda-benda yang mudah terbakar di sekitar area kerja, serta pastikan ada ventilasi yang cukup untuk mengurangi panas dan debu selama proses soldering. Sebaiknya, gunakan kacamata pelindung dan sarung tangan untuk melindungi diri dari percikan solder panas dan asap yang dapat timbul. Menyiapkan area kerja dengan baik akan mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan saat bekerja. Yang ketiga, memperoleh suhu yang tepat. Sebelum memulai soldering, pastikan soldering iron atau soldering gun telah mencapai suhu yang ideal. Suhu yang tepat bervariasi tergantung pada jenis solder yang digunakan dan komponen yang disolder. Biasanya, suhu optimal untuk solder listrik berada dalam rentang 300 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius. Bacalah petunjuk penggunaan yang disediakan oleh produsen untuk memastikan suhu yang sesuai. Menggunakan suhu yang tepat akan membantu solder meleleh dengan baik dan membentuk sambungan yang kuat. Yang terakhir, penggunaan solder dengan benar. Setelah soldering iron mencapai suhu yang diinginkan, mulailah proses penyolderan dengan hati-hati. Pegang soldering iron dengan tangan dominan kalian, seperti tangan kanan kalian lebih dominan ataupun lebih dominan kalian pada tangan kiri. Selanjutnya, biarkan solder meleleh dan menyebar secara merata pada permukaan logam, sehingga terbentuk sambungan yang kuat dan stabil.
Pastikan kalian tidak menggunakan terlalu banyak solder untuk menghindari kelebihan yang bisa menyebabkan masalah pada sambungan. Yang kelima, masih ada sambungan satu lagi rupanya. Yang kelima yaitu pembersihan dan perawatan. Nah guys, ini yang terakhir. Setelah menyelesaikan proses penyolderan, pastikan untuk membersihkan sisa-sisa solder dan menjaga ujung soldering iron tetap bersih. Gunakan solder tip cleaner untuk menghilangkan residu solder yang menempel pada ujung solder. Pembersihan dan perawatan rutin ini penting untuk menjaga kualitas dan kinerja alat solder kalian, serta memperpanjang umur pakaiannya. Simpan soldering iron dengan benar setelah digunakan untuk mencegah kerusakan dan memastikan alat selalu siap digunakan untuk proyek selanjutnya. Dan tambahan, asap dari solder tersebut berbahaya ya guys, jadi kalian kalau ketika soldering sebisa mungkin gunakan masker lah. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu fungsi. Teknik menyolder sebenarnya bukanlah hal yang mudah dipelajari dalam waktu yang singkat. Anda harus sering-sering berlatih merakit perangkat elektronik menggunakan alat solder agar sambungan yang Anda rakit hasilnya sempurna. Berikut ini beberapa fungsi soldering yang wajib Anda ketahui. Pertama, menyambungkan dua buah benda dengan variasi metode pemanasan yang beragam sesuai jenis benda yang digunakan, seperti pada komponen elektronika. Yang kedua, lebih hemat energi dibandingkan teknik brazing dan pengelasan. Sambungan elektronik yang dihasilkan memiliki konduktivitas listrik yang bagus dan mampu menghasilkan sambungan yang kedap air dan kedap udara. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan tentang soldering pada mata kuliah Chronic Maintenance Practice pada siang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.